Hampir 30 tahun menikah, rumah tangga Arman Maulana dan juga Dewi Gita seolah tak pernah diterpa prahara. Tapi siapa sangka Arman pernah menduakan cinta istrinya. Dewi Gita menyebut lagu lawas Maafkan Ku Mendua yang dirilis tahun 2000 menjadi bukti perselingkuhan Arman dengan wanita lain. Namun mengapa setelah 23 tahun menutupi aib rumah tangga, Dewi Gita mendadak mengurai pengakuan yang menjatuhkan marwah suaminya di hadapan publik. Siapakah wanita idaman lain yang menjadi pelarian cinta Arman? Lalu apakah perselingkuhan membuat Dewi Gita menolak tua sehingga bolak-balik operasi plastik di Korea agar selalu cantik di depan suaminya? Jika Arman Maulana dan Dewi Gita mampu menyelamatkan rumah tangga pasca diterpa badai prahara, rumah tangga sederet vokalis band legendaris berujung cerai. Ahmad Dhani, Katon Bagaskara hingga Ariel Noah tak mampu menyelamatkan pernikahan pertama mereka. Lantas bagaimana tips pernikahan langgeng ala Duta Ceylon Seven, Fadly Padi dan juga Pongki Barata? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas sisi kelam pernikahan Dewi Gita dan Arman Maulana serta gonjang-ganjing rumah tangga vokalis band kenamaan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Banyak pasangan selebriti yang mengidolakan Arman Maulana dan Dewi Gita karena dianggap sebagai pasutri inspiratif berkat keharmonisan rumah tangga mereka. 11 Januari 2024 mendatang, usia pernikahan Arman dan Dewi Gita genap 30 tahun. Mereka sudah melewati kawin perak dan sampai akhir September lalu seolah tak ada prahara yang bergolak. Tapi siapa sangka pernikahan Arman dan Dewi Gita tidak seharmonis yang terlihat di depan kamera. 8 tahun pasca mengucapkan ijab kabul pernikahan, bahtera rumah tangga Arman dan Dewi Gita nyaris karam. Penyebabnya memang klise karena kehadiran orang ketiga. Tapi apa yang menyebabkan Arman tergoda oleh pesona wanita idaman lain? Benarkah karena saat itu Dewi Gita belum memberinya seorang anak? Tuh kalau mau masa sih ada cerita kayak gitu nggak nyangka Kan gitu orang nggak pernah denger nih cerita. nggak tahu nih cuma kayak- di sini nih baru di sini aku reveal kenapa Hmm. sampai cari psikolog sempat cari psikiater lah Iya, gitu iya. pengen ngobrol ini kenapa sih gitu. Yang aku pikir adalah itu mitos di periode 5 tahun itu kan banyak tuh ngomong pokoknya nanti lu 5 tahun bakal gini, nanti lu mau deket 10 tahun bakal begini, karena aku ngalamin loh kok bener ya apa yang orang omongin. Yang aku alami itu bener-bener aku telan sendiri, aku nangis sendiri apa yang terjadi saat itu. Ingat banget tahun 2000 di saat aku belum hamil. Terus ya kalau boleh flashback itu aku 8 tahun kosong dari pernikahan, belum punya anak. Jadi kamu itu sempat 8 tahun 8 tahun kosong baru kosong. tiba-tiba Tahun 2001 2001 punya. tapi tahun 2000 itu ada satu masalah yang besar banget Iya. ya kan, sampai ego kita dua-duanya memang nggak bisa turun ya kan. Ya udah kata gue pergi udah gitu tuh udah kayak gitulah istilahnya. Pengakuan Dewi Gita itu langsung viral dan mengejutkan banyak pihak. Instagram Arman bahkan diserbu netizen yang mempertanyakan perselingkuhannya di masa lalu. Tak sedikit netizen yang kepo. Siapa orang ketiga yang menjadi duri dalam rumah tangga Arman dan Dewi Gita? Benarkah dia juga seorang artis yang cukup terkenal di masa itu? Tapi akhirnya kamu nggak lama punya. Karena doa itu karena Itu doa Masya Allah banget ya udah loh. kali ya gue harus punya anak gitu ya. Dan kalian berdua sama-sama akhirnya kan dia pun akhirnya udah gitu Iya. untuk Iya. memperbaiki semua gitu Memperbaiki semua. Gue tuh udah sampai teleponan sama perempuannya tuh teleponan. kan. Itu Tapi bukan aku yang nelpon ya. Setahu saya Arman itu pernah berkomunikasi kembali dengan mantannya saat masih SMA. Jadi bertemu dengan mantannya dan
buat saya itu biasa aja, lumrah lah ya. Seseorang ketemu dengan mantannya kan nggak bisa dihindari. Apalagi dia sebagai public figure, superstar. Arman itu superstar. Semua orang ingin jadi temannya dia, semua orang ingin jadi sahabatnya Arman, semua orang ingin kolaborasi dengan Arman, dan yang paling penting banyak perempuan yang ingin seperti Dewi Gita. Aku belum dengar langsung dari Teh Dewi ya cerita ini. Menurut aku dalam satu rumah tangga pasti ada perjalanannya. Tapi bersyukurlah orang-orang yang bisa mengatasi persoalannya dan tetap cantik seperti Teh Dewi gitu. Malah kita setelah mungkin mendengar kisah itu, kita harus bangga sama Teh Dewi sama Kang Arman karena bisa menyelesaikan masalahnya. Dan menurut aku ya pendewasaan satu manusia itu kan karena perjalanan. Teman sendiri ya kan, teman makan teman lah atau apa. Yang pasti sih kalau memang di luar sana ada yang pernah merasakan, ya mungkin banyak yang merasakan, aku paling bisa menyampaikan lebih ke bersabar bahwa nggak apa-apa, yang penting bukan kita yang salah. Segala sesuatu ada karma lah istilahnya ya. Kalau diselingkuhin, ditusuk berarti dia bukan yang terbaik gitu. Ya, Dewi Gita sempat berkomunikasi dengan wanita yang nyaris merebut Arman dari pelukannya. Saat itu ia sudah pasrah, bahkan membiarkan Arman untuk menentukan pilihan. Memilih wanita itu dan mengurus perceraian atau mempertahankan rumah tangga yang tengah berada di titik jenuh. Ya udah, pisah sempat tuh. Oke, ya udahlah, gitu ikhlas. Aku udah kayaknya oke, ya udah jalannya untuk sampai di sini kali jodoh gue sama dia. Terus udah gitu, di saat justru aku ikhlas, di saat aku justru pasrah sama Allah, terus si juragan tuh sempat ngomong ini, ya udah aku boleh kapan nih keluar dari rumah ini, gitu kan, sempat ngomong kayak gitu. Terus aku bilang terserah, aku bilang gitu. Dan memang kebahagiaan kamu udah ada di luar sana, ya aku juga nggak bisa, apa istilahnya nggak bisa mempertahankan. Ya buat apa kamu sama aku kalau kamu nggak bahagia? Udah kayak gitu. Saat galau tingkat dewa dalam menentukan pilihan, Arman menuangkan kecamuk perasaannya dalam sejumlah lagu yang dinyanyikan Dewi Gita dalam album Kegaiban Biru. Dalam album itu terselip lagu berjudul Maafkan Ku Mendua yang menggambarkan perselingkuhan Arman dengan wanita idaman lain itu. Tahun 2000 itu ada rilis album aku Kegaiban Biru. Itu semuanya tuh ciptaan Arman. Itu tuh liriknya juga dia yang diciptain tuh, kalau mau dibaca satu-satu, ya itu dia keadaan dia saat itu, dan aku yang nyanyiin. Di situ tuh ada maafkan aku mendua, kau jauh, buat yang lagi jauh sama dia. Itu gue yang nyanyiin, Ashanti. Tapi bukan buat gue itu lagunya. Bisa kayak gitu. Aku tuh baru nggak setelah. Aduh Kak, karena nih Kak. Kalau aku sih kurang setuju ya, soalnya ya udah kalau yang aib mah nggak usah dibuka. Apalagi kan dia kan artis, public figure ya, contoh buat masyarakat lain aja sih. Sama sih, aku juga nggak setuju ya, soalnya kan itu masalah pribadi ya. Terus benar yang Kanisa bilang, kalau dia tuh public figure seharusnya ngasihnya yang ke hal positif aja. Itu kan jatuhnya negatif sih. Kalau aku sih nggak apa-apa ya dia speak up ya. Toh itu udah berlangsung, udah lama banget, udah bertahun-tahun yang lalu. Terus bahkan mereka sendiri tuh udah ngejadiin kayak itu kayak pembelajaran, terus kayak ya udahlah gitu ya kan. Dikenal sebagai musisi dan vokalis band yang santun, setia, dan jauh dari kesan playboy sejak remaja, ternyata Arman pernah tergelincir ke kubangan cinta terlarang. Banyak yang tidak menyangka Arman bisa berpaling dari istrinya. Di sisi lain, pada akhirnya Dewi Gita sadar Arman tidak sepenuhnya salah. Saat namanya tengah berada di puncak kepopuleran, Dewi Gita tidak bisa menjalankan perannya sebagai istri seperti yang diinginkan Arman. Tapi ya itu tadi. Hebat banget sih. Itu tadi. Saya justru tidak menyalahkan semuanya ke
juragan ya. Iya. Aku justru juga di situ menyalahkan aku. Dimana memang aku juga di situ lagi ego tinggi, aku lagi Sama-sama istilahnya ini. naik daun Iya. banget, lagi ngerasa punya Power lah. lagi punya ngerasa duit lebih Iya, banyak iya, dari iya. suami Iya, gitu kan. iya. Jadi aku lupa untuk ngurusin Iya. dia. Terus karena 8 tahun kosong, belum punya anak. Jadi aku kan ngerasa perawan aja Iya, gitu, ngerasa iya. nggak punya siapapun yang aku harus urus. Itu pun karena aku ngerasa itu kesalahan aku juga. Jadi waktu itu setahun perjalanan aku untuk cari jawaban itu adalah karena aku ngerasa ini salah gue juga. Jadi menurut saya ini bukan sepenuhnya salahnya Mas Arman, karena pun Mbak Dewi juga waktu itu sangat lagi naik-naiknya ya di puncak karirnya dia. Jadi Mas Arman pun dan Mbak Dewi juga nggak sepenuhnya juga saling menyalahkan dari masing-masing kedua belah pihak. Berhasil menyimpan aib perselingkuhan itu selama 23 tahun. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja Dewi Gita curcol di podcast Ashanti tentang ketidaksetiaan Arman. Tak heran sebagian penggemar Gigi pun ikut mengecam sikap lantun lagu penari itu. Sikap Dewi Gita tidak menggambarkan sikap seorang istri yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama hampir 3 dekade. Di satu sisi belakangan Arman sering ikut kajian Islam. Pelantun lagu Janjiku itu tentu saja tahu bahwa istri ibarat pakaian suami yang kehormatannya harus dijaga, begitupun sebaliknya. Seorang istri membuka aib suami merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Seburuk-buruknya suami dan sebagainya, dan sebagai istri, ini bagaimana bersikap istri terhadap suami, maka terus selalu menjaga dan menjaga apa? Menutupi apa yang ada di seorang suami. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Man satara musliman satarallahu lahu di dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutupi sesuatu aib seorang, maka Allah akan menutupi aibnya dari dunia dan akhirat. Hunna libasul lakum wa lakum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian atau selimut kita dan kita adalah selimut mereka. Hiasan daripada selimut, bahasanya selimut adalah saling membutuhkan. Yang kedua, saling menghangatkan ketika ada sesuatu percecokan, ketika ada sesuatu yang tidak sepaham, maka kita harus saling menghangatkan dan mencairkan. Hingga semalam Arman memang belum bersedia mengklarifikasi fakta perselingkuhan yang diurai istrinya, baik di media sosial maupun lewat video pendek. Kabarnya menurut manajemen Gigi, Arman tidak seharusnya memberikan klarifikasi karena rumah tangganya dengan Dewi Gita baik-baik saja. Dewi Gita hanya ingin berbagi kisah kelam rumah tangganya agar menjadi pelajaran bagi halayak ramai. Apakah motif mengumbar aib suami untuk tujuan menginspirasi halayak patut dibenarkan? Kalau band yang punya manajemen yang bagus, semua komunikasi itu harusnya difilter lewat manajemen. Saya bukan mau share perpisahan, tapi saya mau share bagaimana mempertahankan rumah Betul. tangga yang setiap orang pastinya nggak mudah, pastinya penuh perjuangan ya. Kalau menurut aku, kalau aku sih kontra ya, karena kalau misalnya dalam rumah tangga ada masalah tuh nggak perlu diceritain masalah keluarganya ke orang-orang, paling ya orang terdekat, paling ke keluarga, gitu sih kalau menurut aku. Bagaimana sikap suami terhadap istri? Gak ada angin, gak ada hujan, terus membongkar aib dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menerangkan kita, mengajari kita kita saling nasihat dengan kebenaran dan nasihat mengasih dengan kesabaran. Kita sebagai suami juga sudah memaafkan istri. Innallaha ghafurur rahim. So Allah ajak memberi pengampun, apalagi kita sebagai manusia. Terus artinya istri luar biasa itu membongkar ini, tidak ada angin, membongkar itu sebagainya. Maafkanlah, mungkin satu dalam keadaan emosi, yang kedua dalam hatinya mungkin dari kita kurang perhatian terhadap mereka, yang ketiga yaitu mungkin itu salah satu bentuk
curhatan mereka terhadap para suami-suami. Jika banyak psikolog menyebut selingkuh adalah kebiasaan buruk yang bisa diulang lagi, bagaimana dengan Arman Maulana? Apakah gara-gara takut suaminya berpaling, Dewi Gita sampai rela bolak-balik ke Korea untuk mempercantik diri?